Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang dakwah Rasulullah di Makkah. Tema kita pada hari ini adalah respon terhadap dakwah. Dan kita akan mempelajari bagaimana respon dari penduduk Mekah terhadap dakwah Rasulullah. Tapi sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, terutama kepada para sahabat terdekat dan kepada keluarganya. Tetapi tidak semua orang di Makkah mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagian besarnya adalah menolak karena ajarannya tidak sesuai dengan apa yang mereka anut selama ini di Mekah. Ada salah satu tawaran yang pernah diberikan kepada Rasulullah. Ada orang Quraisy yang mengatakan, "Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila engkau menginginkan pangkat golongan yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu jadi raja. Dan bila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup mencarikannya untukmu. Tapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu." Kenapa mereka meminta seperti itu? Karena mereka, orang-orang Quraisy, terganggu dengan dakwah Rasulullah. Biasanya mereka meminta tolong kepada patung. Kemudian Rasulullah mengajarkan bahwa patung itu tidak ada manfaatnya. Karena mereka merasa terganggu dengan ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan dakwah ternyata tidak hanya berbicara kepada Muhammad SAW, tetapi karena mereka tidak sanggup berbicara lagi dengan Muhammad, mereka kemudian menghasut, berkata kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, nasihati Muhammad agar dia tidak mencela Tuhan-Tuhan kita." Dan Abu Thalib pun kemudian mengatakannya kepada Muhammad. Tapi apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberi kemenangan atau aku akan binasa dalam perjuangan." Itulah bagaimana Nabi memperjuangkan dakwahnya, mengajak orang-orang Quraisy supaya menyembah Allah. Dan Nabi tidak berhenti begitu saja, meskipun berat cobaan nanti yang akan beliau alami. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang Quraisy menolak ajaran Nabi? Kenapa orang Quraisy tidak mau mengikuti ajaran Muhammad SAW? Apakah karena Nabi Muhammad itu keliru? Ataukah karena Muhammad itu tidak dipercaya? Ataukah ajarannya ada yang salah? Ternyata tidak. Ada 3 hal terutama yang membuat kenapa orang Quraisy tidak mau mengikuti ajaran Muhammad. Yang pertama adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi selama ini mereka adalah pemimpin kabilah, mereka adalah kepala suku, tetapi ketika mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka harus tunduk kepada ajaran Nabi dan tunduk kepada Bani Hashim dan tidak bisa bebas seperti biasanya. Jadi mereka takut kalau kehilangan kekuasaan. Yang kedua adalah mereka takut hilangnya status sosial. Jadi dulu pemimpin Quraisy itu, pembesar Quraisy itu punya status sosial yang tinggi. Dan mereka tidak mau disamakan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Misalnya adalah budak. Padahal agama Islam mengajarkan semua manusia itu sama. Mau budak, mau bangsawan, mau majikan, mau orang kaya, mau orang miskin, sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah takwa. Nah, orang Quraisy tidak mau status sosialnya disamakan dengan orang-orang yang lebih rendah. Dan yang ketiga adalah ada motif ekonomi, yaitu hilangnya perdagangan patung. Dulu ketika orang-orang menyembah berhala, mereka bisa berdagang berhala, bisa membuat berhala kemudian menjualnya. Tetapi sekarang Muhammad mengajak menyembah Allah, tidak mengajak menyembah berhala lagi. Lah mereka yang punya bisnis berhala jadi tidak punya penghasilan, ya. Jadi ini 3 alasan kenapa ajaran Nabi Muhammad ditolak. Alasannya adalah karena takut kehilangan kekuasaan, kemudian hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Dan semuanya adalah bukan karena Nabi Muhammad salah, tetapi karena faktor duniawi. Lalu apa saja tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah adanya hinaan, ancaman, dan siksaan
terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Jadi pada zaman itu pengikut Nabi Muhammad ada yang dihina, ada yang diejek, ada yang dilempari kotoran, ada yang dilempari batu, ada yang sampai dibunuh. Begitu beratnya perjuangan mereka pada masa awal-awal Islam datang. Yang kedua, tantangan dakwahnya adalah bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Jadi Rasulullah pernah ditawari kedudukan atau wanita supaya apa? Meninggalkan dakwah. Dan yang ketiga, mereka juga mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertukar sesembahan. Jadi mereka bilang, wahai Muhammad, oke, hari ini saya mau menyembah Tuhan kamu, menyembah Allah. Tetapi besok ganti hari kamu menyembah Tuhan saya. Besok ganti hari saya menyembah Tuhan kamu, dan gantian terus. Gimana Muhammad? Tentu saja ini ditolak oleh Rasulullah SAW dengan surat Al-Kafirun. Orang kafir tidak akan menyembah Allah dan orang Muslim tidak akan menyembah berhala. Yang keempat, tantangan dakwahnya adalah membujuk dan menghasut Thalib. Tidak hanya mereka berbicara pada Nabi, tetapi mereka juga menghasut Abu Thalib bagaimana caranya agar dakwah Muhammad dihentikan. Tetapi hal itu tidak membuat Nabi berhenti. Yang kelima adalah menghasut masyarakat Mekah. Tidak hanya keluarga, tetapi semua orang Mekah diprovokasi, dikompori oleh orang-orang Quraisy. Mereka berdusta, mereka menjelekkan Nabi, mereka mengatakan Nabi itu orang gila. Kenapa? Karena tidak suka dengan dakwah. Yang keenam, orang-orang Quraisy itu juga mengasingkan dan memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jadi pernah suatu saat orang Quraisy itu mengasingkan Nabi dan keluarganya. Semua orang Muslim, semua keluarga Rasulullah itu diasingkan. Semua orang Makkah dilarang berkomunikasi, berjual beli dengan mereka. Hal ini membuat hidup orang Muslim dan keluarga Rasulullah sangat-sangat menderita. Yang ketujuh, mereka mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Mereka sampai mengirim utusan ke negeri Habasyah. Untuk apa? Agar raja mereka tidak mau menerima orang Muslim. Itulah hambatan Rasulullah dulu ketika berdakwah. Tapi sekuat apapun orang-orang Quraisy itu mencegah dakwah Nabi, mengganggu dakwah Nabi, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya. Beliau tidak berhenti. Pertanyaannya adalah kenapa beliau tidak berhenti berdakwah? Apa kuncinya Nabi Muhammad SAW berhasil dalam berdakwah? Ada 5. Yang pertama adalah beliau sabar dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Meskipun banyak rintangan, meskipun banyak tantangan, beliau tetap bersabar. Beliau berdoa pada Allah. Yang kedua adalah dengan gigih dan ulet. Jadi ini penuh semangat, tidak mudah menyerah. Itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah dalam berdakwah. Yang ketiga, akidahnya benar dan kuat. Jadi Rasulullah memiliki keyakinan yang utuh, keyakinan yang bulat kepada siapa? Kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena ini dakwah dari Allah. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran adalah salah satu pokok dakwah Nabi di Makkah. Jadi, salah satu yang dibawa dalam risalah Islam adalah membentuk akhlak yang terpuji. Menjauhi perbuatan buruk, itu adalah salah satu inti dari dakwah Nabi. Dan yang kelima, adanya kesetaraan derajat. Semua manusia derajatnya sama. Yang membedakan hanyalah takwa. Entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia negro, entah kulit putih, entah dari gunung, entah dari pesisir, entah dataran tinggi, dataran rendah, sama. Semuanya sama. Yang membedakan hanyalah takwa. 5 kunci keberhasilan ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu adalah seorang pelajar, maka 5 kunci ini harus diterapkan. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam menghadapi rintangan. Ketika belajar itu rintangannya sangat banyak, godaan sangat banyak, gangguannya sangat banyak. Kamu harus bersabar. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka dia harus menahan perihnya kebodohan. Saya ulangi, barang siapa tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka dia harus kuat menahan perihnya kebodohan. Belajar itu lelah. Belajar itu harus nulis, harus menyimak, harus meresum, harus membuat laporan. Itu lelah.
tapi nanti kita akan nikmati kelelahan itu. Tapi kalau hari ini kamu tidak mau lelah, maka nanti kamu akan merasakan bagaimana perihnya jadi orang bodoh. Itu harus diingat. Yang kedua, harus gigih dan ulet. Menjalani sekolah itu kalau nggak ada gigih dan ulet, gampang menyerah, gampang lokro, ya susah. Apapun rintangannya, saya nggak punya HP, saya nggak punya kuota, bilang sama bapak ibu guru, nanti akan dibantu, datang sekolah, nanti tugasnya bisa dikumpulkan. Ya, jadi jangan ada alasan, saya tidak punya fasilitas, saya nggak bisa belajar, ya sudah, saya nggak mau sekolah aja. Jangan seperti itu. Ya, kamu harus gigih dan harus ulet. Yang ketiga adalah berakidah yang benar dan kuat. Harus meyakini Allah, harus meyakini ajaran Islam. Dengan apa? Dengan cara kita melaksanakan ajaran-ajarannya. Kita sholat, kita ngaji. Itu bukan hanya sebagai kewajiban lagi, itu adalah wujud rasa syukur. Kita bersyukur pada Allah, kita punya badan yang sehat, kita masih bisa makan, masih bisa hidup. Ya kenapa tidak disyukuri? Daripada kita menyesali hidup kita, lebih banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Lakukan syukur itu dengan sholat. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Ya, jadi perbaiki akhlak, adab kepada orang tua paling utama, adab kepada Allah, adab kepada guru, berbahasa yang sopan, yang santun, berbuat baik kepada masyarakat. Itu penting. Dan yang kelima adalah persamaan derajat. Semua manusia derajatnya sama. Yang membedakan hanya takwa. Jangan suka membeda-bedakan teman. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia dari mana, desanya beda. Enggak masalah. Yang membedakan hanyalah takwa. Apalagi sesama teman harusnya saling melengkapi, bukan saling suhi. Ya, demikian materi kita pada kesempatan hari ini tentang respon terhadap dakwah Nabi. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.